Kali ini saya memiliki sebuah Honda Civic VTIS tahun 2004 yang otomatis. Hadir di Indonesia pada tahun 2001 yang merupakan mobil sedan generasi ke-7 dari keluarga Civic. Mobil ini terkenal dengan gaya sportinya serta terjadi peningkatan pada sisi interior serta penggunaan suspensinya. Mobil ini membesar dari generasi sebelumnya yang sering kita sebut dengan Civic Vario. Sebenarnya terlihat lebih elegan, lebih maskulin dan terlihat lebih mewah. Kalau Civic Vario terlihat seperti sedan yang kencang seperti itu. Tapi kalau ngelihat mobil ini langsung, ini seperti mobil sedan yang mewah. Mobil ini membesar dan memanjang dari generasi sebelumnya. Untuk harganya, untuk yang tipe ES VTI tahun 2004 dibanderol seharga 100-an juta sampai 110 juta. Sedangkan untuk tipe yang kita review kali ini, VTIS, itu berada di angka 115 juta. Tapi semua tergantung kondisi. Untuk unit yang kita review kali ini sempat masuk ke jajaran ES Squad di Jakarta. Jadi mobil ini tuh masih tergabung di ES Squad atau semacam komunitas Honda Civic tipe yang VTIS dan ES. Mukanya ini masih mirip-mirip Honda Vario tapi lebih terlihat maskulin. Sebelum ke bagian interiornya, kita bahas dulu bagian permesinannya. Untuk mesinnya sendiri, Honda Civic generasi ke-7 ini sudah dilengkapi dengan mesin bertipe D17A5 4 silinder segaris 19 katup VTEC yang memiliki kapasitas mesin sebesar 1700 cc. Dengan mesin seperti itu, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal mencapai 130 horsepower atau setara putaran mesin 6500 rpm ya. Sedangkan untuk torsinya sendiri mampu mengeluarkan torsi maksimal mencapai 165 Nm setara dengan putaran mesin 6500 rpm. Cukup kencang di eranya. Tenaga tersebut didapat melalui transmisi 4 percepatan otomatis dan ada yang manual 5 speed. Dan untuk fitur keselamatannya dia sudah tersedia ABS dan EBD untuk tipe yang VTIS. Cukup menarik, jadi kita sekarang masuk saja ke interiornya. Oke, saya sudah tidak sabar untuk masuk ke bagian interiornya. Handle model cungkil, it's okay. Yang penting bodinya ini sangat sporty menurut saya. Dan ini merupakan luasan kabin depan. Saya mencoba masuk dan joknya ini tidak terlalu empuk sebenarnya. Tapi saya sangat senang bisa berada di dalam mobil ini. Seperti jiwa muda saya ini kembali hidup gitu. Ya saya sih masih muda sebenarnya. Transmisi cukup smooth di sini ya. Tidak ada komplain dan bentuknya ini cukup oke. Penempatan handbrake sesuai. Dan untuk capability beberapa tempat penyimpanan tersedia di mobil ini. Ya meski kita tahu ini merupakan sedan jadi tidak terlalu banyak lah ya. Pada bagian door trim seperti ini ada power window, door handle, model chrome. Tidak ada bahan soft touch, tapi ini ada seperti bahan kain di sandaran tangannya. Dibalut warna hitam dan sangat cocok sekali. Row kedua sangat nyaman. Ada armrest yang sangat besar di sana. Untuk setirnya dia sudah tilt steering namun belum telescopic steering. Dan setirnya ini sangat enteng sekali. Saya sudah coba jalan mobil ini. Pengontrolan AC masih memakai manual tapi cukup komplit di eranya. Meski untuk head unitnya ini aftermarket dan bisa diganti dengan head unit yang kalian inginkan dan kalian bisa beli di pinggir-pinggiran atau toko aksesoris. Soket 12 volt di situ untuk mengecharge dan ini ada laci kecil di sini untuk cup holder. Ada 2 buah cup holder. Luasan legroom dan headroom cukup memadai, tidak ada masalah. Posisi mengemudi pun bisa diatur karena joknya bisa reclining dan head adjuster. Terdapat armrest di sini. Ya, hanya untuk pengemudi. Dan untuk penumpang sebelah kiri tidak ada. Kalau ada itu sebenarnya sangat nyaman sekali ya. Untuk bagian depan tidak ada komplain. Saya sangat suka bagian depan sini. Kita berpindah ke row kedua. Seperti saya bilang, ini merupakan mobil yang pernah menjadi bagian dari ES Squad. Kalian bisa cek link Instagramnya. Kita masuk ke bagian row kedua. Cukup punya legroom dan headroom. Cukup lega berada di belakang sini. Cukup untuk 3 orang. Ya wajar, karena mobil ini merupakan pesaing berat dari Corolla Altis. Joknya ini tebal, namun menurut saya tidak terlalu empuk. Tapi it's okay. Tidak ada komplain. Menurut saya meski joknya tidak empuk, tapi berada di dalam sini jiwa muda seperti bangkit kembali. Untuk kelebihan pada mobil ini memang mobil ini minim power loss. Handlingnya cukup mumpuni meski
ada sedikit limbung. Performa mesinnya halus, bagasinya cukup luas, transmisinya responsif untuk yang matic. Bahan bakarnya terbilang cukup irit. Tampilan interiornya yang membuat saya sangatlah nyaman berada di dalam. Kemudian tampilan eksterior lebih sporty ketimbang versi sebelumnya. Ya ada kelebihan, ada kekurangan. Dan untuk kekurangannya itu memang bobotnya agak cukup berat. Sehingga jika kalian membawa barang yang cukup banyak atau orang yang cukup banyak berada di dalam mobil, akan kesulitan untuk berakselerasi. Peredaman kabinnya juga kurang bagus, kaki-kakinya sedikit ringkih. Bantingannya keras dan bahan interiornya terlihat murahan. Yang paling utama pada mobil ini adalah saat saya pakai itu beberapa kali untuk kaki-kakinya itu entah kenapa saya harus sering servis. Tapi ya tidak sampai kena di bagian engine mounting ya. Apalagi ground clearance-nya rendah, jadi tidak cocok untuk berada di jalanan yang rusak. Dan jadi mungkin itu saja video singkat kami tentang Honda Civic VTIS tahun 2004. Dan kebetulan mobil ini dijual. Jika kalian berminat silahkan kontak pada deskripsi yang saya sediakan di bawah. Untuk yang baru pertama kali hadir, jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka. Dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam. For sale not sale.